مشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومنتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عابد وثن أو عابد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكد الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أنجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Jumaah, hari Sabatu. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bila hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah dalam bahasan ya sirana perjalanan Nabi. Kana siratun nabina bila qala al-musannif rahimallahu ta'ala sin kaifa kana siratun nabiyyina alaihi salatu wassalam, jim qad waqa al-ijma'u wal intifaqu ala anna siratan nabiyyina alaihi salatu wassalam ahsanu siyari alal itlaqi wa qad aqarra bihusniha al-kufaru wa kaifa la wahiya kasyamsi fi rabiatin nahar wa qad zakara ahlu siyari annahu alaihi salatu wassalam kana asyrafan nasi nasaban wa a'lahum hasaba yasilur rahima wa yugisul mutarra kasirat tahammuli wal yaqta'i was sabri dabuhul afu wasabhu warrafatu warrifku la yantakimu illa bima fihi haqqul haqqi aw haqqul halqi wa kana kasira sukuti litafakurihi fi asraril malakut wa idza takallama ata bijawami'il kalim wa hiya al kalimatul qalilatul lati tadamannu ma'ani kasiratan min bahirid hikami wa kana afsahan nasi bayana yamzahu ba'dul ahyani wa la yakulu fi muzjihi la illa haqqa wa kana wasiqan bi asmatillah lahu fi kulli hal yuqaddimu hina tuhtimul abatalu wa yasabutu ala halil ladai jami'il ahwali ila akhiri wallahu alam bisawab, yang artinya kaifa tasiru nabiyuna alaihi salatu wassalam, bagaimana seperti perjalanan kanat adalah perjalanan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jim qad waqa'al ijma'u wal ittifaqu ala anna sirata nabina alaihi salatu wassalam ahsanu siyari. Jawab, sungguh telah terjadi ijma' dan kesepakatan di kalangan ahli sejarah bahwasanya perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanu siyari alal itlaqi, perjalanan yang sangat baik secara mutlak. Tidak ada para kaum sejarawan yang mencela perjalanan hidup Nabi. Seperti itulah gambarannya. Wa qad aqarra, dan sungguh mengakui bihusniha, kebaikannya, al-kufara, orang kafir sendiri mengakui bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia. Wa kaifa la wahya kasyamsi fi rabiatin nahar, bagaimana tidak wahya, yaitu kasyamsi bagaikan bulan di malam ke-14. Kasyamsi bagaikan, yaitu matahari di pirabiatin nahar, di waktu siang hari bolong. Kalau bahasa kita apa? Di siang hari.
percis di tengah-tengah ya waktu izalah. Wa qad dzakara ahli siyari, dan sungguh telah mengingatkan atau menyebutkan ahli sejarah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena asyrafan nas adalah sebaik-baik semulia-mulianya manusia dari segi nasab, yakni keturunan. Kemudian wa'allahum hasaba, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi dari segi kedudukannya. Hasaba itu kedudukannya. Yasilur rahimah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghubungi silaturahmi. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yugisul mutarra, selalu menolong orang yang kesusahan, kesulitan. Kasirat tahamuli, banyak beliau lakukan tentang masalah tahamuli yang mengandung beban kepada mereka. Wal aghsai wasabri, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mendorong dan beliau selalu sabar dalam kehidupannya. Da'buhul afu, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan istilahnya kebiasaan beliau afu, pemaaf, wasubu, yang penuh dengan toleransi, yaitu yang melampaui, yang ada warrafatu, dan belas kasihan, warrifku, dan sama ini rafatu, yaitu belas kasihan. La yaltakimu, tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan pembahasan illa melainkan fima fihi haqqal haqi aw haqqal khalqi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan hatta di dalam kehidupnya haqqal haqqa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, atau haqqul khalqi, atau kebenaran tentang makhluk. Wa kana kasira sukut, Nabi kita adalah lebih banyak diam, litafakurihi, untuk berpikir fi asrarul malakut, tentang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama atabi jawami'il kalim, dan apabila beliau berkata yang mengandung istilahnya ungkapan-ungkapan sedikit tapi mengandung makna banyak pemahaman, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahiyal kalimatul qalilatu, dan beliau kalimatnya sedikit, allati tadomanu, yang mengandung makna-makna yang sangat banyak. Min bahiril hikami, dari segi masalah hikmah-hikmah yang mampu istilahnya mengandung hikmah. Dan termasuk Nabi kita wakana afsahun nasi bayanan, adalah yang paling fasih di antara manusia dalam menjelaskan atau memberikan keterangan apapun bentuknya. Inilah gambaran sosok tubuh bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gambaran sebuah hidup. Kalau bahasa sekarang biografi, kayak apa biografinya Nabi ya. Sebab kalau kita banyak baca dalam sirah nabawiyah yang begitu panjang lebar di dalam dibahas oleh ulama-ulama, betapa tidak semua sejarah mengakui bahwa Nabi adalah perjalanan hidupnya tidak pernah ada yang tercela sedikit pun. Sampai-sampai kita bisa membaca sebuah buku judulnya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Pengarangnya adalah orang Nasrani, orang Kristen. Itu pengarangnya orang Nasrani. 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Tapi beliau mencantumkan peringkat pertama nama Nabi adalah paling awal dibandingkan Nabi Isa. Secara logika seharusnya dia mengagungkan nabinya sendiri sebagai anak Tuhan yang nomor 1. Ini malah justru nomor 1 Nabi kita, nomor 2 baru Nabi Isa.
Apa yang beliau katakan dalam buku tersebut, kesimpulannya bahwa Muhammad adalah manusia yang sukses di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia, dan sekaligus beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Itu singkat kata dalam karangan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nah, kita nggak akan ceritakan satu demi satu, baik Mahatma Gandhi umpamanya, dan sejarah yang membuktikan para pemimpin-pemimpin terdahulu ini termasuk Nabi di nomor 1 kan, padahal yang ngarang orang Nasrani. Ya, berarti kesimpulannya mereka mengakui keberadaan Nabi itu sangat mulia, walaupun secara batin dia mengingkari Nabi adalah Nabi terakhir, Nabi adalah utusan Allah, tapi tetap dia berfokus kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, kembali kepada bacaan kita. Nah, ini gambaran perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati ijma para ulama ahli sejarah. Jadi para sejarawan ini mengakui, baik di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, apapun bentuk kepercayaan mereka, mengakui bahwasanya Nabi itu adalah perjalanan yang cukup sangat baik sekali. Nah, tadi digambarkan bahkan itifak mereka pun kesepakatan bersama, ya, para sejarawan tidak ada manusia yang paling mulia dalam kehidupannya dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi. Padahal 124.000 Nabi, 313 Rasul, 124.000 Nabi. Kalau seandainya mereka hidup dalam bersamaan, ya, kumpul bersama-sama, itu dalam nilai kesepakatan ulama ahli sejarah, Nabi adalah yang paling unggul, Nabi adalah yang paling mulia. Di mana penilaian mereka sangat banyak, ya. Salah satu di antaranya bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasyamsi fi rabi'atin nahar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan matahari di waktu rabi'atin nahar, seperempat siang. Seperempat siang kira-kira matahari lagi apa nih? Memancarkan cahaya ke seluruh pelosok dunia. Itu cahaya masuk, walaupun di kota, di daerah, di pegunungan sekalipun, ada di lorong-lorong, dengan sinar matahari semua seakan-akan kena cahaya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita ambil contoh bagaimana sih di kalangan para sahabat yang tadinya mereka membangkang, bahkan mereka tidak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan tidak sedikit mereka membenci Nabi dan selalu diintimidasinya, tapi Nabi tetap tegar dan segar. Namun apa yang terjadi? Yang akhirnya mereka percaya bahwa Nabi mampu menembuskan cahaya dalam hati mereka. Cahaya apa? Cahaya keimanan, cahaya kepercayaan. Yang tadinya mereka menyembah berhala, menyembah para dewa dan sebagainya, dengan dakwah Rasulullah tembus ke dalam hati mereka sehingga mereka percaya kepada Allah. Itu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, estafet sejarah menunjukkan bahwa bukan di zaman Rasulullah saja, setelah Rasulullah menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada Allah kepada para sahabat, ditindaklanjuti oleh mereka kepada para tabi'in sampai sekarang dan akhir zaman, tidak pernah terputus mata rantai apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaikan matahari di seperempat siang, begitu indahnya semua merasakan tentang trik matahari untuk kesehatan tubuh. Makanya yang di Wisma Atletik tuh jam berapa mulai jemur? Jam 7 jam 8. Itu kan dalam rangka mengandung apa?
untuk memanaskan dia punya tubuhnya supaya virus-virus yang ada dalam tubuh mereka mati kepanasan gitu kan. Ya Allah Rabbi. Nah kalau memancarnya materi kita sendiri merasakan kayak apa ya, sungguh panas ilnya tapi sama terhadap tubuh kayaknya seger. Nah ini makanya kembali buat kita semua ini satu. Jadi mereka mengakui bahwasanya Nabi kita dalam perjalanan hidup, orang kafir pun mengakui dan kesepakatan sejarawan bahwa Nabi kita bagaikan matahari di dalam seperempat siang. Berarti begitu apa? Memancarkan cahaya kepada seluruh alam semesta. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, juga waqad zakara ahlu siyari annahu alaihi salatu wasalam kana asyrafan nas nasaban. Sungguh telah menyebutkan para sejarawan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana asyrafan nasaban, semulia-mulia manusia dari segi nasab. Apa nasab? Keturunan. Ya. Keturunan beliau adalah tidak ada celah-celah walaupun kehidupan yang sangat sederhana dibandingkan dengan orang-orang lain pada saat itu, namun membuktikan sejarah dengan anak keturunannya sampai dari awal dan sampai terhadap ahlul bait pun kayak apa Nabi kita telah menanamkan kepada mereka untuk jadi manusia yang mulia, disegani, dihormati, bahkan hukum pada waktu itu yang bisa memutuskan kecuali Nabi. Waktu itu kan belum ada jaksa ya, belum ada hakim. Jadi hakim itu langsung apa? Nabi. Para sahabat jika membutuhkan penjelasan atau bertahkim kepada Nabi, ini keputusan di tangan Nabi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka mengakui mulianya Nabi kayak apa sih? Ya sebagai contoh di saat mereka setelah membongkar Ka'bah ya, pada saat itu untuk meletakkan Hajarul Aswad mereka kan bingung siapa yang berhak mengembalikan Hajarul Aswad ke Ka'bah di sudut sebelah kiri ya. Ini kan mereka melakukan satu sayembara. Kalau bahasa dulu kan zaman sayembara ya. Jadi siapa yang ke masjid terlebih dahulu, dia yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad kembali ke posisinya, yakni di tepi ujung Ka'bah sebelah kiri. Nah ini kembali. Di saat mereka sepakat siapapun yang terlebih dahulu datang ke masjid, dia yang berhak. Ternyata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali datang ke masjid, yang akhirnya Nabi berhak untuk meletakkan kembali Hajarul Aswad ke Ka'bah. Tapi Nabi begitu mulianya tidak ingin beliau membawa Hajarul Aswad langsung dengan tangannya sendiri untuk meletakkan, namun seluruh kepala-kepala kafilah, seluruh tokoh-tokoh masyarakat digelar oleh Nabi sorbannya, kemudian Hajarul Aswad diletakkan di tengah-tengah sorban, masing-masing kepala kafilah memegang sorban untuk mengangkat apa? Hajarul Aswad. Coba zaman sekarang ada nggak pemimpin kayak begini? Ada nggak kira-kira? Ya Allah Rabbi, boro-boro diajak bicara, diajak kerja, yang penting kalau bahasa Betawi siapa Allah siapa gue. Apalagi Nabi merupakan pemenang awal masuk ke dalam masjid, berhak Nabi ngangkat Hajarul Aswad langsung ditaruh, tapi Nabi nggak mau seperti itu. Kenapa? Itulah sifat Nabi diakui oleh mereka, mulianya Nabi, nggak mau, istilah bahasa sekarang nggak egois. Apa egois? Mikirin diri sendiri, tapi enggak. Nabi suruh mengangkat para sahabat ujung-ujung sorban masing-masing. Berapa tokoh kafilah mereka dari bani ini dipanggil Rasulullah, silakan maju ke depan, yuk kita gotong sama-sama. Saking apanya nih? Nabi enggak egois.
nggak mikirin dirinya, tapi bagaimana supaya tokoh masyarakat, kepala kafilah merasakan mengangkat apa? Hajarul Aswad sampai segitunya. Nah, setelah berada di corong Ka'bah tersebut, baru Nabi yang meletakkan. Coba apa enggak mulia? Ya, enggak ambisi ingin meletakkan sendiri. Kalau zaman sekarang jauh sekali untuk meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemuliaan beliau pun diakui oleh para sahabat bahwasanya jika Nabi hendak melakukan satu perencanaan, Nabi tidak memutuskan sendiri tapi minta pendapat kalangan sahabat yang lain apapun rencana Nabi. Sehingga sampai Allah mengatakan wasyawirhum fil amr, ya, faiza azamtu fatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Itu Nabi selalu mengajak sahabat untuk bermusyawarah, memutuskan permasalahan. Nabi bukan tidak mau, Nabi bukan tidak bisa, namun secara kemanusiaan tetap menghormati pendapat orang lain. Ini kagak, pendapat orang lain diapain? Itu kan, ya Allah, gimana mereka nggak suka, mereka nggak memuliakan Nabi dalam memutuskan sesuatu. Nabi berdasarkan kesepakatan bersama. Jika mereka tidak sepakat, Nabi pun tidak bisa memastikan secara benar. Itulah sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi kita ketika mau berangkat menuju peperangan ke medan perang, Nabi ngatur barisan. Nabi berada di front paling depan. Lalu ketika mau berangkat, Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini aturan siapa kayak begini? Ya, apa dari Allah atau pendapatmu sendiri sehingga kau harus berada di front paling depan?" Nabi bilang, "Ini pendapat saya." "Ya Rasulullah, saya tidak setuju. Alasannya adalah kalau kamu, ya Rasulullah, berada di depan para sahabat, begitu pasukan menyerang, yang mati duluan siapa? Pastikan Nabi. Long paling depan. Tiba-tiba diserang mendadak, panah, pedang, segala macam umpanya, pasti yang mati siapa? Nabi duluan." Umar nggak sepakat, nggak setuju. "Saya usul ya Rasulullah, rubah seperti ini. Kenapa? Kau harus berada di posisi di tengah-tengah para sahabat. Jika mereka menyerang dari depan, sahabat sebagai bempernya. Yang kanan, yang kiri maupun belakang, seakan-akan yang mati bukan kau duluan ya Rasulullah, tapi para sahabat." Ternyata usulan Umar bin Khattab begitu baiknya, kata Nabi, "Betul kau ya Umar, baiklah kalau gitu, yuk kita berangkat." Tuh Nabi memuliakan pendapat orang lain. Kita udah bisa begitu belum? Kita pendapat kita nggak diturutin aja langsung ngambek, langsung marah, seakan-akan pendapat kita yang paling apa? Padahal kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, silakan Anda berpendapat, silakan. Nah, hasil keputusan bersama itulah yang terbaik. Itu gaya Rasulullah dalam kehidupan di kalangan sahabat. Makanya termasuk semulia-mulia manusia dalam segi nasaban, ya Pak, keturunan. Bahkan kita mau membuka sejarah dari semenjak kakeknya kayak apa sih, baik dari segi nasab Abdullah maupun Siti Fatimah, itu kan dari jalur Siti Fatimah maupun dari Abdullah, itu punya sejarah mereka kafilah yang benar-benar dihormati, dimuliakan oleh masyarakat pada saat itu, sehingga pantas bisa membuahkan hasil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia manusia dalam segi keturunannya. Bahkan wa'alamum hasaban, juga Nabi kita Muhammad SAW yang paling tinggi dari segi kedudukan. Nggak ada kedudukan martabat pada saat itu kecuali Nabi kita. Ini diakui oleh orang-orang kafir sekalipun bahwa Nabi adalah punya kedudukan yang paling tinggi. Sehingga kalau ada sesuatu
Nabi kita sebagai figur yang memutuskan hukum jika terjadi di kalangan mereka. Itulah Nabi. Ya. Nah, kenapa? Karena Nabi kalau bicara bukan sekedar lemah lembut, tapi beliau punya omongan yang begitu mulianya sehingga mudah terpengaruh orang yang mendengar dengan ungkapan Nabi, dan nggak pernah bosan. Kalau kita ngomong kita bosan. Itulah Nabi, Masya Allah. Makanya ketika Nabi akan diperlakukan oleh orang-orang kafir di Darun Na'ubah dakwah, mereka sepakat Nabi harus istilahnya dibunuh. Tapi bagaimana cara membunuh Nabi supaya dakwahnya benar-benar tidak ada lagi pada saat itu? Yang satu usul gimana kalau Muhammad dipenjarain aja deh, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan ditengok, biar mati dalam penjara. Tapi sahabat lain orang kafir bilang, aneh nggak setuju. Kenapa? Muhammad kalau ngomong luar biasa. Kalau dia bicara, siapa sih yang nggak senang dengan omongan? Saya khawatir kalau masuk penjara, ngobrol dengan penjaga penjara, tiba-tiba penjaga penjara apa? Tiba-tiba penjaga penjara ngobrol dengan Nabi langsung tertarik. Otomatis penjaga penjara masuk Islam. Sedikit demi sedikit, ini saya nggak setuju. Lebih baik langsung aja Nabi bunuh sekaligus. Kan gitu ceritanya. Nah ini itu mereka percaya bahwa Nabi itu kalau udah sekali mengucapkan kata sangat simpati, nggak membosankan dan cukup menarik. Kenapa? Karena kata-kata yang lemah lembut. Sampai Allah katakan dalam Quran, Fabima rahmatin minallah lintalahum walau fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Kata Allah, maka dengan rahmat Allah kaum Muhammad bisa berlaku lembut. Kalau kamu berlaku kasar, itu mereka akan lari dari sekitarmu, nggak percaya kepada kamu, nggak bakalan akan masuk ke dalam Islam kalau kamu itu. Sampai segitunya oleh Allah diingatkan Nabi. Dengan lemah lembutan Nabi membuat simpati umat pada saat itu. Mereka tidak sedikit masuk ke dalam agama Allah sesuai dengan surat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna. Itu gambarannya seperti itu ya. Ini apabila sudah datang pertolongan Allah, mereka berbondong masuk ke dalam agama Nabi. Kenapa? Dengan sikap dan ungkapan kata yang begitu menarik sehingga mereka mudah terpengaruh. Ini diakui oleh para ulama sejarah. Nah, sehingga kembali tadi mereka nggak setuju kalau Nabi masuk dalam penjara, sebab penjaga penjara itu akan mudah terpengaruh dengan ajakan Muhammad. Mereka nggak setuju. Ya silaturahim, mereka mengakui bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang selalu menyambung silaturahmi. Kalau sholat subuh ditanya, wahai sahabat, kemana nih Fulan bin Fulan? Tidak ada ya Rasulullah. Kemana? Sakit atau mereka kesiangan kira-kira? Dulu sahabat ada kesiangan nggak subuh? Ada nggak sahabat kesiangan salat subuh? Nggak ada ya, kecuali umatnya, termasuk kita. Nah ini kembali, kalau tidak ada aja langsung Nabi, yuk kita jenguk. Tuh coba silaturahmi Nabi kayak apa? Ya, jangankan terhadap orang Islam, terhadap Yahudi pun kalau mendengar ada yang sakit, spontan Nabi ngajak untuk menjenguk. Pernah ada satu kisah ketika Siti Fatimah Zahra, ya, ini titelnya kan Zahra. Zahra apa? Zahra itu yang bersinar-sinar, yang bercahaya, karena tidak ada perempuan yang haid bisa melahirkan. Setiap orang haid pasti melahirkan, tapi Siti Fatimah nggak pernah haid tapi bisa melahirkan. Makanya julukannya apa? Fatimah Zahra. Ya, nah ini
Nah, begitu Fatimah dikatakan dalam sejarah setiap hari merasa kecapean, kelelahan, dia harus membersihkan halaman rumah. Yang akhirnya satu hari sambil nyapu sambil ngantuk ya, kecapean. Lalu Nabi pulang dari masjid ditegur oleh Rasulullah, "Ya Fatimah, seandainya kau capek tak usah nyapu, biar ayah yang nyapu." Coba sampai segitunya. Besok harinya ini sampah ya. Begitu istilahnya Siti Fatimah mau nyapu, ternyata sampah nggak ada. Biasanya ada. Coba kira-kira oknumnya siapa yang membuang sampah di halaman rumah Rasulullah? Nah, setelah tahu bahwa tetangganya ada yang sakit, nah berarti ini oknumnya, gitu kan? Nah, begitu dicari tahu benar bahwa tetangganya yang suka buang sampah dalam kondisi sakit. Nabi dengar langsung, "Ya Fatimah, yuk kita jenguk tetangga kita yang sedang sakit." Apa yang terjadi? Begitu datang, ini orang Yahudi langsung minta maaf kepada Nabi bahwa yang membuang sampah tiap hari adalah, akhirnya dia masuk Islam. Tuh, gara-gara apa? Ya, Rasulullah menjenguk, memperhatikan sampai segitunya Nabi. Makanya disebut asrofan nasi, semulia-mulia manusia. Adakah di kalangan kita kalau tetangga kita orang kafir sakit, ada nggak kira-kira mau menjenguk? Jangankan menjenguk, nanya aja. Rasulullah nggak seperti itu. Makanya semulia-mulianya manusia di situ. Ya, ini kembali pada kita semua. Jangankan terhadap orang tua, Rasulullah kalau lewat anak kecil sedang bermain, Rasulullah langsung, "Assalamualaikum ya gulam." Wahai anak-anak, kalau bahasa kita, pada ngapain lo? Kalau bahasa Betawi ya, pada ngapain itu Rasulullah langsung menyapa, mengucapkan salam. Diakui oleh kalangan kanak-kanak mulianya manusia adalah Nabi. Ketika anak bermain sedang asik, Nabi mengucapkan assalamualaikum. Kita pernah begitu nggak orang tua sama anak-anak? Hah? Bila pula jangan main di sini berisik. Pergi ke sana. Kalau diusir, kalau kan model kita kan gitu. Nabi kan nggak pernah memberikan contoh seperti itu. Nabi assalamualaikum, lalu negur pada mereka. Betapa girangnya anak kecil disapa oleh Nabi. Coba, apa nggak mulia di manusia seperti ini? Coba kalau kita sering ngusir, begitu mati kata anak-anak, alhamdulillah udah mati orangnya yang suka ngusir kita. Ada nggak mulia kira-kira? Nggak ada kan? Tapi Rasulullah begitu terkenang di kalangan kanak-kanak, ya Rasulullah, kau telah meninggalkan kami padahal kau lah orang yang mulia, gitu kan? Macam-macam istilahnya, apa namanya, pujian-pujian para sahabat di kalangan tua maupun kanak-kanak, karena Nabi selalu menyapa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Nah, apa sampai di situ Nabi silaturahminya? Tidak. Jangankan orang yang sakit, yang sibuk dengan tugasnya masing-masing, kalau tidak ada ke masjid langsung Nabi jenguk. Kenapa kok kamu nggak ke masjid, tumben? Kalau kita bisa begitu nggak? Hah? Kemana si anu Fulan bin Fulan? Paling kesiangan kali. Bukan mau rencana pengen nengok, tapi dengan sinisnya apa? Dia katakan paling kesiangan, gitu kan? Kalau Nabi kan nggak pernah mengungkapkan persinggungan kata terhadap orang lain. Wa yugisul mutarra, Nabi selalu membantu, menolong orang-orang dalam kondisi kesusahan. Ya, jangankan manusia, binatang kalau minta tolong sama Nabi, ditolong nggak? Ditolong. Ya karena Nabi itu kan subhanallah. Makanya ketika beliau lewat dalam satu rumah, di sana ada seekor manjangan yang sedang dikurung di dalam kandang, tiba-tiba memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah,
tolong sampaikan kepada yang punya, yang mengasuhkan kandang pada saya sebetulnya punya anak sedang disusui, ini ditahan oleh dia karena di waktu berburu saya tertangkap, akhirnya dimasukin ke dalam kandang. Coba dalam kandang menyapa Nabi, pengen diapain? Pengen dibebasin untuk menyusui anaknya, sampai segitu. Nabi langsung minta izin pada yang punya manjangan tersebut. Tuan, manjangan minta kepada saya untuk dilepaskan sebentar aja karena dia sedang menyusui anak-anaknya di sana. Ini orang Yahudi, Nabi minta izin langsung. Baiklah kalau gitu ya Muhammad, saya akan bukakan. Dibukakan. Begitu dibuka, manjangan lari, udah menyusui selesai, balik lagi. Begitu balik lagi, ya Muhammad, saya sudah selesai ya Rasulullah menyusui anak saya, tolong saya kembalikan pada yang punya. Begitu sampai Rasulullah, Tuan, manjangan sudah selesai menyusui, silakan masukin kandang. Maaf, kata orang Yahudi, ya Rasulullah ya Muhammad, mulai saat ini saya masuk Islam. Kenapa? Karena tertariknya dengan Nabi masih mau menolong binatang sedemikian rupa. Kalau kita ada kucing di rumah, kira-kira diapain? Kalau lagi disiram pakai air panas, bila perlu pakai pentungan dilempar sampai pincang tuh kucing. Ya Allah, Rabbi, jauh sekali. Ya, kalau kita mengenang tentang apa? Tentang masalah bagaimana Rasulullah wa yugisul mutarra, jangankan manusia, binatang saja Nabi sampai mau menolong yang butuh pertolongan. Itulah semulia-mulianya manusia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sampai di situ? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau banyak berkiprah di dalam kehidupan. Bagaimana apabila Rasulullah melihat para sahabat yang sedang menderita, yang sedang merasakan tentang sesuatu, baik sakit maupun kebutuhan ekonomi atau apa saja, Nabi selalu dan selalu menolong mereka. Ya, nah ini. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kembali asyrafan nasi nasaban maupun wa'alahum tadi hasaba, begitu mulianya kedudukan Nabi maupun keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga tidak ada di kalangan para sahabat pada saat itu yang mengungguli kesabaran Nabi kayak apa? Ya, Nabi begitu sabarnya menghadapi situasi dan kondisi orang-orang kafir maupun keluarganya ataupun para sahabat yang lain yang mereka sinis atau yang gak peduli pada Nabi, tapi Nabi hadapi dengan apa? Sabar. Ya, contoh Nabi kayak apa sih sabarnya? Ketika sujud dilempari oleh kotoran onta yang habis melahirkan. Ini orang kafir rupanya pintar juga nih. Bukan tai onta yang onta enggak, tapi kalau onta yang habis melahirkan kira-kira baunya kayak apa? Coba istri kita habis melahirkan, kentutnya beda dengan kentut sebelum melahirkan. Kalau melahirkan pasti baunya luar biasa. Itu kan? Karena terpendam istilahnya dalam perutnya. Nah, sehingga onta begitu melahirkan, ya, yang tadinya kotoran sudah lama dalam perutnya tiba-tiba melahirkan, kemudian dia baru bahasa kita buang air besar alias berak, kemudian ditimpahkan kepada kepala Nabi, kira-kira kayak. Coba kalau Nabi nggak sabar, kira-kira apa yang terjadi? Ya, nah ini Rasulullah tetap dalam sujud posisi yang penuh dengan tumaknina, yang penuh dengan kesabaran, padahal tai onta yang habis melahirkan baunya kayak apa, tapi Nabi tetap apa? Sabar, tetap sabar. Apalagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya orang-orang beriman, sabar, persabar dirimu. Bila perlu warabitu, ikat tuh sabar, jangan sampai lepas dari diri kita. Ini kagak istamaja utama.
bisa menyebut nama. Dalam perwayangan kan itu 1 kali sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, 4 kali bubar. Sabarnya bubar gitu. Ya Allah, Nabi tidak dilempari kotoran onta yang habis melahirkan tetap sabar. Yang marah siapa? Nabi nggak marah, tapi Siti Fatimah istrinya maupun sahabat melihat manusia yang mulia begitu dihinakan ketika sujud dengan kotoran onta yang habis melahirkan. Nabi sih tenang-tenang aja. Coba kalau model kita udah bisa gitu belum? Jangankan lemparan kotoran onta, kata-kata saja terdengar oleh telinga kita langsung marah, apalagi kalau kotoran onta yang habis melahirkan. Kira-kira kayak apa? Subhanallah, inilah sosok manusia yang paling mulia, sabar dalam menghadapi sesuatu. Sampai-sampai di hari lain ketika dakwah di Taif dilempari dengan batu-batu dan sebagainya sampai Nabi berlumuran darah. Yang marah siapa? Jibril yang marah. Ya Muhammad, seandainya kau meminta kepada Tuhanmu, minta kepada Allah, saya angkat nih 2 bukit, saya timpahkan pada orang Taif, saya siap untuk melakukan ya Muhammad. Nabi bilang apa? Ya Allah, ya Jibril, bukan itu tugas saya. Tugas saya kan ngajak, ngingetin aja, gitu kan? Kalau seandainya engkau timpah dengan 2 bukit ini, hancur mereka, lalu kesananya bagaimana tentang masalah agama? Bagaimana siapa yang akan bisa menerima dakwah saya? Fa innahu la yahdi. Itu kan, sampai Nabi mengatakan pada malaikat Jibril, sesungguhnya mereka belum tahu siapa saya Jibril. Tuh Jibril yang marah. Ya, nah ini jadi kembali. Jadi kalau terhadap orang yang dimuliakan oleh Allah, terkadang orang mulia, jangankan Nabi, kita pun manusia biasa, kalau sudah dimuliakan oleh Allah, jika disakiti oleh orang lain, yang marah siapa? Yang marah siapa? Pasti kan teman kita, saudara kita, tetangga kita. Padahal kitanya nggak marah, tapi semua tetangga, wah dasar nggak tahu diri itu orang. Padahal kita sih tenang-tenang aja, walaupun dicaci maki, walaupun dikatain oleh mereka, tetap apa? Sabar. Tapi yang marah siapa? Nih kalau orang udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi kita Muhammad SAW bersikap pemaaf, penuh dengan toleransi, wasaf, penuh dengan apa? Toleransi. Inilah sifat Nabi kita yang mulia, sehingga kedudukan martabat di kalangan para sahabat bahkan sampai hari kiamat tetap yang paling unggul di antara manusia, walaupun miliaran manusia. Kenapa? Warafatu warifqa, karena beliau punya perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia maupun binatang dan lain-lain sebagainya. Nah ini tinggal kembali respon kita sejauh mana mengenal tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin baca sejarah kitab kecilnya Muhammad Rasulullah, ya, itu cerita tentang dari semenjak lahir Nabi sampai beliau wafat. Itu dalam kitab Muhammad Rasulullah itu dibahas semua tentang berbagai macam hal, ikhwan. Itu kembali sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kenapa ya tadi Nabi kita begitu mulianya. Bahkan beliau istilahnya tidak pernah melakukan tindakan kasar, tidak pernah emosional, tidak pernah egois, tidak pernah apa yang terjadi pada manusia biasa, tapi Nabi tidak pernah melakukan semua ini. Bahkan Nabi termasuk wa kana kasiratus sukut, kemudian ditafakuri fi asraril malakut. Nabi kita lebih banyak diam daripada kalau kita banyak ngomong daripada diam. Nabi lebih banyak diam daripada. Makanya mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Apabila beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang benar, kalau tidak diam. Itu Nabi sabdakan seperti itu. Makanya Nabi pantas wakana kasar sukut, beliau lebih banyak diam daripada bertutur kata. Man kasuro kalau mau kasuro katau, siapa yang banyak bicara akan banyak kesalahannya, banyak dosanya. Hati-hati. Kemudian yang terakhir tadi, litafakurihi fi asrarul malakut wa idza takallama, yaitu ata bijawamil kalim, bahwa Nabi memikirkan tentang alam malakut, rahasia-rahasia alam penciptaan Allah. Nabi selalu berpikir dan merenung. Kita alhamdulillah nggak pernah mau merenung gitu kan, nggak pernah memikirkan alam semesta. Yang penting terima ada, mikirinnya nggak pernah. Itu Nabi ya. Yang terakhir wa yatakalama atau bijawamil kalim, bahwa Nabi apabila bertutur kata, di mana sedikit perkataan tapi mengandung hikmah yang sangat luas. Itulah pembicaraan Nabi. Insyaallah lanjutkan nanti, wahyal kalimatul qalilatul lati tadammanu ma'ani katsiratan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang. Apa yang bersama jadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mengenal secara global tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.